kasus yang saya tangani, khusus bidang saya saja, yaitu soal plagiarisme rektor. Ini ketahuan dijiplak habis-habisan. Dari A sampai Z. Saya laporkan langsung pada Pak Jokowi waktu itu di Bogor. Ada Pak Pratikno juga di situ. Diamankan aja. Tidak dieksekusi sampai sekarang. Pak Jokowi ini semua menterinya pada saat itu dimasukkan dalam perangkap. Kasih proyek itu dikelola oleh para menteri itu, dan sama-sama memperoleh bagian atau sama-sama saling menguntungkan, ya. Sehingga kalau sudah dikasih bagian mengelola proyek, lalu membangkang, itulah temlembong, termasuk ketua umum partai politik. Jika Aceh diganggu oleh Pak Bobi Nasution sebagai gubernur dan sekaligus mantunya Pak Jokowi, itu artinya Pak Jokowi juga turut mengganggu Aceh. Membahas Pak Jokowi itu tidak akan pernah selesai jika Pak Prabowo tidak turun tangan. Sobat Manilog, pembicaraan publik, terutama di kalangan civil society, kaum intelektual, para aktivis, baik itu pembela atau pembenci, itu masih mantan Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo. Nah, kita mendatangkan orang yang memang memiliki kapasitas sangat luar biasa untuk itu, seorang doktor di bidang sosiologi, mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan juga anggota dari Ombudsman Republik Indonesia, Dr. Laude Ida. Selamat datang. Wah, selamat pagi. Pagi. Nah, Kanda, saya panggil Kanda aja. Sekalipun saya dipanggil Dinda Bos ya. Kanda Tuan apa? Harus saya panggil Dinda Bos. Ya. Apa? Kenapa Jokowi ini masih menjadi pokok pembicaraan di Republik ini? Tadi sedikit sudah diulas kan. Dinda sudah ulas tadi. Pertama, Pak Jokowi ini kontroversial. Satu-satunya presiden di Republik ini yang kontroversial, utamanya di akhir masa jabatannya. Karena beliau meninggalkan jejak yang di satu pihak diagungkan orang, di pihak lain dicela tidak sedikit orang. Yang diagungkan misalnya, wah ini kan memberi manfaat, ada infrastruktur yang dibangun dan sebagainya. Meskipun membangun infrastruktur itu ada konsekuensinya. Seperti yang kita diceritakan tadi ya, Wush, kereta cepat. Itu kan sudah dikritik banyak orang, tetap jangankan sekarang harus menanggung utang, ya. Dan pemerintah diminta untuk menanggulanginya. Untung kita punya menteri yang satu ini yang baru dilantik menggantikan Ibu Sri Mulyani, itu tegas tidak mau menanggulangi utang operasional Wush yang rugi itu. IKN juga itu kan kontroversi karena tiba-tiba langsung muncul ibu kota harus pindah di sana, dan pada saat prosesnya itu boleh katakan tidak diketahui atau bahkan tidak disetujui oleh publik. Tapi kan Pak Jokowi menguasai parlemen pada saat itu. Mudah saja memindahkan atau membuat aturan. Itu yang jadi ada yang kontroversi, tapi ada yang mengagungkan. Yang mengagungkan orang yang memperoleh manfaat langsung dari proyek-proyek yang dihadirkan oleh Pak Jokowi pada saat itu. Nah, yang terakhir kan sebetulnya bukan yang terakhir ya. Salah satu yang paling berbekas itu adalah dalam tanda kutip kebohongan, daftar kebohongan beliau. Dan pada bagian terakhir lagi adalah membuat sejarah baru di Indonesia, putranya dijadikan wapres dengan merubah konstitusi dalam tanda kutip ya. Jadi itulah sebabnya dikatakan anak haram konstitusi. Tapi apa boleh buat? Itu adalah fakta politik yang kita harus terima dan memaksa kita untuk menerimanya. Karena ya memang Pak Jokowi begitulah adanya. Sekarang kalau kita
selama ya pemerintahan Pak Prabowo, seolah-olah beliau, bukan seolah-olah, saya kira beliau sangat berpengaruh dan tetap mau berpengaruh. Nah, itu barangkali yang perlu Apa yang terjadi? Kita lihat lagi kan kemudian menteri yang paling banyak diperiksa dalam kasus korupsi kan juga Iya, eranya Pak Jokowi ya, dan iya, orang-orang hebat juga, ada Tom Lembong, kemudian Nadiem Makarim dan segala macam. Juga yang dipecat, menteri yang dipecat tanpa ada kesalahan juga di era Jokowi. iya, iya. Ada 8-9 orang yang dipecat bersamaan. Apa ini? Gini, Pak Jokowi ini kan sebetulnya orang menduga, dan saya juga agak sedikit percaya dan yakin eh, semua menterinya pada saat itu eh, dimasukkan dalam perangkap. Kasih proyek, proyek itu dikelola oleh para menteri itu, dan sama-sama memperoleh bagian ada atau sama-sama saling menguntungkan, ya, sehingga kalau sudah dikasih bagian mengelola proyek lalu membangkang, itulah Tom Lembong. Dalam artian ini kamu tidak bersama saya, bersama Anies pada saat itu, ya saya mau penjarakan Anda. Tapi kan untung pada Tom Lembong tidak dapatkan kesalahan apa-apa, sehingga dia harus meskipun dinyatakan bersalah, tetapi Pak Prabowo memberi abolisi pada yang bersangkutan. Yang lain kan begitu, Pak Nadiem, Pak Yakut, dan sejumlah yang lain. Hanya belum ketahuan lagi yang lain nih, apakah aparat yang berwenang mau mengusut mereka-mereka yang dulu pernah tercium. Saya tidak usah sebut namanya satu-satu ya, karena sudah sebagian diperiksa oleh kejaksaan, ada laporannya di KPK dan sebagainya. Kan ada sejumlah menteri di era Jokowi seperti itu, tapi masih belum diperiksa sampai hari ini. Nah, kita tidak tahu ini. Tapi inilah bagian dari warisan Pak Jokowi ya, membuat perangkap untuk orang-orang bantunya, termasuk ketua umum partai politik. Sehingga kan melakukan apa saja, ya jalan mulus semua yang didapati oleh Pak Jokowi. Ketika mau melakukan apa saja, tidak ada hambatan Pak Jokowi. Karena semua dia sudah amankan. Dia jadikan para penentu itu masuk dalam perangkapnya. Itu sebetulnya. Nah, sekarang Pak Jokowi tetap saja mau berpengaruh di era dalam 1 tahun minimal, jalan 1 tahun sampai dan jalan 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto. Beliau masih tetap mau berpengaruh. Kenapa? Menurut saya setidaknya ada 3 motif. Pertama, mengamankan putranya. Nah, ini kan ada yang mempersoalkan putranya, soal mulai dari ijazahnya sampai upaya pemakzulan. Nah, itu tetap saja tidak bisa digoyahkan sampai sekarang. Karena beliau merupakan bagian dari Pak Prabowo. Nah, itu. Pak Pres sendiri bagian dari Pak Prabowo, Pak Jokowi sendiri bagian Pak Prabowo. Jadi kepentingan untuk melindungi putranya itu penting. Sehingga mau tetap bersama-sama dan mendekat terus dengan Pak Prabowo. Yang kedua, ini kan memastikan warisannya itu tidak terlalu banyak digubris lagi. Apalagi dipersoalkan secara hukum. Dan minta perlindungan Pak Prabowo sebagai penguasa kan. Tidak dikuya-kuya ya, tidak diutak-atik. Iya, jangan diutak-atik lah ya. Yang ketiga, ini kan persiapan untuk kendaraan politik putra-putrinya. PSI misalnya kan itu pasti itu akan minta diamankan oleh Pak Jokowi pada Pak Prabowo. Nah, ini kan untuk apa? Pak Kaisang di sana. Juga Pak Gibran ya. Selain diamankan di sini juga nih, kendaraan politiknya disiapkan nih. Meskipun sebetulnya pendiri Pak itu kan sebenarnya Pak Jeffrey Giovanni, tapi ini kan teman kita semua kan. Kita, tapi Pak Jokowi tidak punya kendaraan politik, akhirnya putranya masuk situ ya. Gitu. Jadi 3 faktor itu yang paling utama menurut saya ya, sehingga Pak Jokowi pasti akan tetap berupaya berpengaruh atau mempengaruhi atau berada di sekitarnya Pak Prabowo.
Dan Pak Prabowo pasti tidak akan keberatan, akan sulit lah. Karena ini adalah balas budi yang harus ditunjukkan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo ini kan targetnya jadi presiden. Untuk jadi presiden dengan Pak Jokowi mulus. Sehingga sebagai orang yang punya rasa, Pak Prabowo pastilah akan tetap ingat jasa Pak Jokowi sampai kapanpun. Menurut saya seperti itu. Dan makanya kalau kita bicara antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, menurut saya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dalam saya sangat appreciate dengan TikToknya Kanda Laude itu ada yang belum disebut ini, yang soal kemarin razia plat mobil, ada yang belum disebut yang dibandingkan dengan Mualif, Gubernur Sumatera Utara kan juga menjadi bebannya Pak Jokowi. Gini, saya bicara soal Aceh ya. Dulu kan saya peduli betul dengan Aceh dan Papua, itu saya sangat peduli. Iya, banyak tulisannya. Ya, banyak, ada bukunya dulu banyak tulisan-tulisan saya tentang itu. Bahkan saya pernah membuat riset dulu waktu jadi dosen dan aktivis ya. Dapat proyek itu dari lembaga-lembaga asing lah. Dan perlawanan tentara, rakyat terhadap tentara, terhadap negara sebetulnya waktu itu. Di Aceh dan Papua. Nah sekarang di Aceh ini, ketika bicara plat mobil, kemudian diusik di Aceh, di plat Aceh diusik di Sumatera Utara. Nah, itu kan mengganggu semua warga bangsa ini sebetulnya. Kan? Karena apa? Itu Aceh itu berbatasan langsung dengan Sumatera Utara. Ya. Dia mau kemana dia? Yang lainnya laut. Di sananya laut. Jadi itu yang pertama. Kemudian kedua gini. Plat mobil ini kan terkait juga dengan 4 pulau itu. Saya duga ya, duga. Karena ada dendam ini Pak Bobi ini, saya kira terhadap Pak Mualim. Terhadap Pak Mualim, sehingga ini tidak boleh. Dan ini bagian dari yang tidak terpisahkan dari Pak Jokowi. Dalam kaitan dengan ini mantu kan. Anaknya ada di sana, memerintah Sumatera Utara yang berbatasan dengan Aceh. Jika Aceh diganggu oleh Pak Bobi Nasution sebagai gubernur dan sekaligus mantunya Pak Jokowi, itu artinya Pak Jokowi juga turut mengganggu Aceh. Bisa diartikan seperti itu. Ini kan public interpretation terhadap kasus itu. Kan? Secara sosiologi ya, sosiologi gitu. Konflik ya. Ada relasinya, relasi psikologi politiknya dan relasi kuasa dalam keluarga. Jadi ketika Pak Bobi mengganggu Aceh, itu artinya pasti dikaitkan ini Pak Jokowi ini mengganggu Aceh. Dan ini berbahaya untuk Indonesia ke depan kalau terus dibiarkan seperti itu. Makanya saya sangat peduli dengan itu, sehingga saya terus membahasnya itu. Dan saya tidak, ya muncul saja, itu perasaan saya pribadi ya. Dan kita ini kan Indonesia. Ya. Indonesia saya lihat sangat otentik ya, memang. Ya, Indonesia suaranya itu, sangat pribadi memang. Iya, Indonesia itu seutuhnya ya. Dan kalau baca sejarah Indonesia, tidak mungkin tanpa Aceh. Coba Adinda kan sejarawan. Ya. Tesis saya memang tentang Aceh, tesis saya. Indonesia, sejarah kehadiran Indonesia, keberadaan Indonesia sebagai republik tidak bisa dipisahkan dengan Aceh. Aceh sangat berjasa di situ ya. Di dalam proses membangun Indonesia sebagai negara merdeka. Artinya selama setahun ini bukan hanya beban dari jejaknya Jokowi, tapi ada masalah-masalah baru yang tercipta juga. Nah, masalah baru itu kan yang kalau 4 pulau itu kan di Aceh mau dialihkan ke Sumatera. Maksud saya di jajaran keluarganya Pak Jokowi, antara lain yang dibikin lobby ini, ada masalah baru berarti? Iya, ada masalah baru kan tuh. Ini kan gini, peninggalan, ini adalah warisan. Tanpa mengecilkan orangnya. Siapa sih Pak Bobi Nasution? Siapa sih Pak Gibran? Kan sebetulnya masih anak-anak muda yang masih hijau dalam tanda kutip.
tidak mungkin jadi pejabat yang penting di negeri ini jika tidak ada campur tangan Pak Jokowi. Nah, tetapi pada saat mereka bermasalah, itu pasti akan dikaitkan Pak Jokowi. Atau membuat masalah. Nah, sekarang ini kan, ijazahnya Pak Gibran disoal. Belum selesai Pak Jokowi ijazahnya disoal, Pak Gibran disoal. Itu masalah. Bagian dari masalah yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Gitu. Kan dulu ditemukan, kemarin saya dapat lagi informasi bahwa Roy Suryo dan teman-teman dapat salinan ijazah yang dilegalisir di KPU DKI Jakarta. Pada sebelumnya dapatkan penyitaran ijazah SMK di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Itu kan bagian dari masalah-masalah sebetulnya. Itu bagian dari warisan yang terus mengganjal, menciptakan konflik di bangsa ini. Jadi konflik ini adalah warisan. Dan sebetulnya tidak bisa dinetralisir jika Pak Prabowo bersikap tegas. Oke, nanti kita ke sana. Apa berarti legasinya seorang Joko Widodo justru mewariskan masalah? Tentu saja ada yang tentu ya kita tahu lah. Misalnya beliau membangun IKN yang penuh kontroversial, dan sekarang IKN itu kan akan menjadi ibu kota atau kota baru. Itu pertanyaannya. Itu kemudian ada WUSH. Ini kan masalah. Mungkin terlalu pendek jaraknya ini sehingga mahal operasionalnya ya. Ada yang masalah-masalah lain. Misalnya ternyata terbuka korupsinya. Dia aja misalnya, saya mohon maaf ya. Di Pertamina Patraniaga. Itu kan disebut sejumlah orang yang terlibat di situ. Dan orang-orang siapa itu? Orang yang dekat kekuasaan pada saat Pak Jokowi. Dan sampai sekarang sebagian masih belum di penjara lah, belum diproses secara hukum ya. Itu bagian dari problem substansial warisan dari pemerintahan sebelumnya yang sebenarnya kalau Pak Prabowo mau berbenah, itu bisa saja dilakukan. Tetapi Pak Prabowo tidak mungkin melakukan sesuatu yang bisa langsung juga mengganggu psikologi Pak Jokowi. Nah mungkin tuh. Kenapa? Lebih karena faktor Pak Prabowo-nya, karena dia memang punya rasa kedekatan karena orang yang pernah membantu. Jangankan yang membantu, yang menghajarnya aja udah jadikan menteri kan? Wakil menteri. Jadi gini, Pak Prabowo ini targetnya presiden sekali lagi. 4 kali bertarung baru tercapai tujuannya kan. Nah siapa yang menjadikan beliau terpilih kecuali kuasa Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Campur tangan Pak Jokowi tidak bisa diabaikan. Maka di situ sebagai manusia Pak Prabowo punya rasa. Saya capai target saya ini karena Pak Jokowi. Sehingga sekali lagi apapun yang berbau Pak Jokowi yang bisa mengganggu rasa Pak Jokowi, niscaya Pak Prabowo tidak akan pernah ganggu. Kecuali satu hal dulu kan, siapa itu si ketua Projo itu? Budi Ari. Alumni UI juga. Iya, kawan saya sejak di kampus. Muni, Budi Ari. Iya. Budi Ari kan. Jadi itu kan ketua Projo yang langsung dilengsarkan oleh marah kan Pak Budi Ari kan. Pak Jokowi juga saya kira terganggu. Tetapi kan ada yang itu bagian yang tidak substansi lah, katakan bisa. Karena Pak Budi Ari ini kan secara politik dia tidak punya basis apa-apa sebetulnya. Kecuali sebagai relawan saja yang kemudian menggantung. Inilah politisi jenggot sebetulnya. Dia tidak mengakar. Ini gaya-gaya sosialis lah ya. Sorry ya. Sosialis kan berkuar di atas, menggantung di atas, tapi sebetulnya sosialis kanan. Beda dengan sosialis kiri ya. Jadi gitu. Kader jenggot ya benar. Ya, maksudnya politisi jenggot politisi jenggot itu gini. Jenggot itu dia gantungannya ke atas. Dia tidak punya akar ke bawah. Akarnya di atas. Akarnya di atas sehingga
Orang-orang sehingga gantungannya tidak ada, dia rapuh. Tapi politisi yang mengakar ke bawah sampai kapanpun tetap akan kokoh karena fondasinya di bawah, tidak ada fondasi di atas, gitu ya. Jadi ketika Pak Budiari diganti, kan tidak banyak protes. Dalam artian tidak signifikan protes itu karena hanya di lingkungan projo yang sebetulnya artinya orang-orang pendukung fanatik Pak Budiari dan Pak Jokowi sebagian, kemudian dianggap oh ini kami terganggu ini. Tetapi dari segi kekuatan di parlemen kan tidak ada. Tidak ada kekuatan di parlemen. Iya. Jadi artinya tidak ada gangguan yang signifikan ya berdampak pada kebijakan, anggaran, pengawasan ya. Tidak ada. Makanya sebetulnya orang-orang yang seperti orang-orang Pak Jokowi yang lain yang tidak punya basis di parlemen, kalau dihabisi juga oleh Pak Prabowo itu tidak akan berpengaruh apa-apa secara politik jangka pendek maupun jangka panjang untuk pemerintahannya. Nunggu giliran. Iya. Siapa? Enggak, karena apa? Ini kan orang ini kalau diganggu, ini kan dia tidak akan berpengaruh di parlemen karena tidak punya basis di parlemen. Artinya sekarang ini kan kekuatan Pak Presiden atau kepala daerah itu kan tergantung juga basisnya di parlemen. Kalau dia tidak punya basis di parlemen, maka kemudian dia lemah. Ada yang disebut oleh banyak sekali pengamat ya, 17 menteri era Pak Jokowi yang kemudian masuk ke era Pak Prabowo. Tapi satu demi satu kan udah mulai dicabut. Misalnya siapa? Ya misalnya Sri Mulyani lah kan. Apa itu yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo? Saya tidak terlalu yakin. Yang maksudnya yang tidak punya afiliasi politik. Sri Mulyani kan enggak. Tapi Bu Sri Mulyani itu dia mundur sebetulnya karena waktu itu kan merasa terganggu, saya kira ya. Saya dengar informasi terganggu karena rumahnya dijarah, rumah pribadinya dimasuki dijarah tanpa ada pengawalan dari aparat keamanan yang seharusnya otomatis langsung melakukan penghalangan pada saat itu. Ini jadi sebagai orang yang punya rasa punya harga diri, dia bagus mundur barangkali. Tapi dia tidak punya basis politik kan sebetulnya, dia profesional. Sama saja dengan si yang penggantinya ini kan. Yang lain-lain juga banyak seperti itu kan, orang-orangnya Pak Jokowi sebetulnya tidak punya basis politik ya. Seperti misalnya ya teman kita itu Pak Pratikno, tidak punya basis politik juga. Yang udah digantikan Sri Mulyani, Budi Ari, yang era sebelumnya jadi menteri sekarang jadi menteri. Nah itu kan, dari 17 kan Pratikno ya. Ada si Erick Thohir nggak diganti. Digeser ya. Erick Thohir. Ini kan orang langsungnya Pak Jokowi karena ketua tim kampanye nasional, tim kampanye nasional, TPN ya. TKN ya. Ya itu. Jadi ini orang-orang tidak akan diganggu barangkali sepanjang tidak menciptakan masalah. Meskipun namanya khususnya Pak Erick Thohir kan sudah disebut-sebut terkait dengan Pertamina Patraniaga, korupsi yang ada di sana kan. Gitu. Jadi ini kan tetap aman. Nah, kalau Pak Prabowo mau sebetulnya, nah ini ya kita melangkah pada satu hal lagi. Pak Prabowo ini melakukan apa sih selama setahun terakhir dengan para pembantunya yang ada ini? Kan belum terlalu jelas. Yang paling menonjol apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah komunikasi politik internasional. Pada waktu berbicara secara belak-belakan di Mesir kalau saya nggak salah, 2 bulan lalu tegas menyatakan ini kita mengakui Israel sebagai negara, kita bangun hubungan bilateral jika Israel mengakui Palestina sebagai satu negara. Yang Mesir kemudian di PBB. Di PBB ya, itu tegas ya. Jadi komunikasi internasional, politik internasional yang bebas aktif untuk memastikan satu negara merdeka. Itu punya hak untuk mereka, satu bangsa berhak untuk mereka, itu berhasil beliau. Yang lain MBG yang marah kan, MBG ini kan makan bergizi gratis ya? Pada orang tertentu pada saat kan makan beracun gratis. Ini kan agak rawan. Bisa mengukur berhasilan ini apa ini? Kan tidak bisa. Jadi
melakukan janjinya, tetapi keberhasilannya agak sulit. Dibayangkan bahwa itu program itu yang berhasil. Itu juga. Nah, yang lain belum. Nah, untuk penegakan hukum, saya kira Pak Prabowo mulai dengan misalnya tim TPH di Kejaksaan Agung, membiarkan memperkuat KPK, tapi belum terlalu jelas juga ini kan. Masih percaya kejaksaan daripada KPK beliau ini, karena kejaksaan memang langsung dikontrol oleh beliau kan. Nah, itu bagus, mulai bagus. Tapi terlalu banyak menjanjikan sesuatu yang tidak terwujud itu juga ada. Polisi misalnya yang terakhir polisi kan kasus yang pembangunan PLTU ya di Cirebon kan, abang kita juga yang kena. Iya. Halim Kala kan? Iya. Itu kan dari polisi. Oke, apalagi bang? Jadi dari penegakan hukum itu belum terlalu terarah. Belum terlalu terarah. Dan terlalu banyak menyampaikan statement di publik yang seolah-olah seperti kampanye saja. Ya, ini kasihan Kapolrinya ini, kasihan anak buahnya Kapolri ini. Ternyata diabaikan pada waktu di pengadilan gitu. Nah, pidato-pidato seperti itu tidak boleh dilakukan. Menurut saya harus ditiadakan sekarang ini. Kenapa? Karena Presiden jangan berpidato, tapi menyatakan sesuatu untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Misalnya apa? Ini ternyata kelakuan polisi yang kurang bagus. Minta ke Polrinya, selesaikan. Kalau tidak mampu selesaikan, saya ganti Anda. Kalau mampu, saya kasih tempo 1 bulan atau 2 bulan. Kejaksaan Agung juga. Ini tidak ada seperti itu. Jadi harusnya kan ada aksi eksekusi terhadap problem yang dihadapi oleh bangsa ini, oleh para pembantunya. Apa sih yang tidak bisa dilakukan oleh Presiden sebetulnya? Kalau kita belajar di kampus dulu kan apa yang disebut dengan ketika Anda berkampanye, ya silakan Anda berprosa. Ketika Anda memenangkan kampanye menjadi pemimpin penguasa, silakan Anda berpuisi. Artinya pendek ya. Nah, apa karena memang pemerintahan Pak Prabowo Subianto ini dinyamankan di parikade karena ada kasus Jokowi yang begitu banyak, masalah ijazah. Pertanyaan saya kok agak curiga juga, apa jangan-jangan ini cuma tameng saja. Saya untuk tidak melihat apa yang abang mau katakan tentang apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan kabinetnya. Apa maksudnya? Saya bisa mengerti maksudnya. Ini kan orang-orangnya Pak Jokowi maksudnya. Bukan kasus Pak Jokowi. Kita ribut soal ijazah, soal Gibran, soal Bobi, soal Kaisang segala macam. Ini menyebabkan orang tidak melihat yang seharusnya dilihat, apa yang dikerjakan oleh pemerintah, itu maksud saya. Itu juga, saya kira publik disibukkan dengan menonton persoalan-persoalan yang sebetulnya substansi tetapi tidak produktif untuk menjadi atensi publik. Maksudnya tidak produktif menjadi atensi, karena memang itu bukan bagian dari agenda pembangunan Pak Prabowo Subianto. Harusnya menjadi perhatian publik. Apa sih yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto sampai sekarang? Tentu yang dilakukan ini harus dikaitkan dulu dengan janji politiknya pada saat kampanye. Dengan pernyataan-pernyataannya yang menjanjikan memberi harapan pada orang untuk terjadinya suatu perubahan yang lebih baik. Misalnya, saya kira baru 2 bulan atau 3 bulan jadi presiden, Pak Prabowo berpidato, untuk para koruptor, saya akan bangun penjara di pulau terpencil, di pulau-pulau kecil di tengah laut, agar mereka tidak bisa kemana-mana. Ada Anda yang melakukan? Semacam Guantanamo ya? Ada Anda itu? Oke. Kan tidak. Harusnya pada saat itu kan, ketika Pak Prabowo berpidato, besoknya atau malamnya, pagi berpidato, pada saat itu juga aparat yang terkait, pembantunya langsung melakukan rapat, membuat agenda untuk mengeksekusi itu.
perencanaan untuk ada yang diberangkatkan ke sana. ada yang langsung dicari pulaunya mana ini, kita bikin nih. Nah ini kan Pak, tidak ada eksekusi terhadap pernyataan Pak Prabowo itu. Terhadap Astacita nih. Saya mau langsung tembak ini. Ya. Kan ada Astacita. Ya harusnya kan sebetulnya tidak ada yang mengeksekusi itu. Tidak ada. Ketika tidak mengeksekusi itu, Prabowo bertindak. Anda tidak pantas jadi pembantu saya. Oke. Tetapi kan dibiarkan begitu aja. Sehingga ini Pak Prabowo hanya ngomong, saya mau penjara, saya mau kejar koruptor sampai ke apa namanya, Antartika, sampai lubang batu lah kira-kira gitu ya. Nah, mana? Iya. Memang kita mau bicara tentang 1 tahun juga Pak Prabowo. Tetapi kembali lagi ke masalah tadi. Apa 4 kali kemudian pertemuan antara Pak Prabowo dengan Jokowi, dan kemudian pernyataan tiap minggu dari Pak Jokowi juga yang kemudian menyita perhatian kita. Apa itu diuntungkan pemerintahan ini? Saya tanya lagi. Tidak ada yang pemerintah ini sebetulnya terhadap pernyataan Pak Jokowi. Iya, terhadap kesibukan kita untuk membahas Pak Jokowi. Tidak. Membahas Pak Jokowi itu harus diselesaikan, tidak akan pernah selesai jika Pak Prabowo tidak turun tangan. Ini kan sebetulnya pembiaran membahas Pak Jokowi, tetap berlangsungnya bahasan Pak Jokowi, karena Pak Prabowo tidak kunjung turun tangan. Saya kasih contoh, kasus ijazahnya di UGM. Saya ini dianggap termul, bolehlah, karena emang saya terkesan membela Pak Jokowi kan. Saya pernyataan awal saya dulu, saya bilang saya percaya Pak Jokowi pernah kuliah di UGM. Dia percaya. Ya. Saya percaya karena ada teman saya dulu, ada minimal 3 orang saya mengaku temannya Pak Jokowi, teman akrab saya. Termasuk dalam relasi pekerjaan juga, teman pertemanan biasa gitu. Sehingga saya percaya betul. Tetapi kan ada temuan belakangan bahwa ini kayaknya bisa dipercaya ini, misalnya skripsinya kok tidak tanda tangan, dosen pembimbing dan sebagainya, dosen penguji atau pembimbing. Loh, banyak masalah, ijazahnya punya foto. Saya percaya, waktu itu saya buat pernyataan bahwa saya tidak percaya ijazah, ya fotokopi ijazah yang beredar itu adalah sama dengan ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi yang aslinya. Karena mana sih ada kacamata yang berkacamata? Ya, ada kan ya gitu kan. Jadi Anda artinya masih menganggap bahwa ada yang asli lagi yang ada aslinya lagi karena kepercayaan tadi. Ya saya percaya tadi. Tapi harusnya kan Pak Presiden nih langsung panggil Pak Rektor UGM. Anda tunjukkan dokumen-dokumen otentik. Hadirkan tim investigasi khusus yang independen untuk memastikan dokumen itu benar atau tidak. Itu langsung dikomando oleh presiden supaya tidak berkepanjangan. Dan jangan bicara di luar. Jangan rektornya ikut bicara, ikut polemik, ikut muncul di TV, begitu. Ini kan aneh menurut saya. Dia bilang saya tidak bertanggung jawab, rektornya yang serang ini. Ya, setelah KPU mengeluarkan fotokopi ijazah yang dilegalisir, saya tidak bertanggung jawab dengan ijazah yang di fotokopi ijazah. Kamu kok ngomong seperti itu? Padahal ijazah kita kan ketika kita ambil ijazah kan ada fotokopinya yang dilegalisir, yang pertinggalnya di situ. Pasti ada di UGM. Kalau yang menyatakan tidak ada, bohong kan berarti. Jadi itu satu, ini profesionalitas dan integritas. Itu perlu ditunjukkan oleh UGM. Dan itu tidak bisa dikomando oleh siapa-siapa sekarang. Karena saya duga ini rektor UGM ini sekarang mungkin dia terperangkap juga. Dalam tanda kutip ya, nanti kita cari perangkapnya apa gitu. Ada katanya proyek-proyek lah. Pokoknya terserah lah, pokoknya masuk perangkap juga barangkali. Kemudian ijazahnya Pak Gibran. Jadi Pak Gibran kan dibahas terus juga ini. Tidak akan pernah berakhir nih. Sudah ada pengakuan dari seorang guru besar dari Singapura itu kan, bahwa setara dengan SMA kelas 1 dan seterusnya. Ini kan jadi mempermalukan bangsa ini yang dipertahankan terus ditonton oleh publik internasional. Karena kita hidup ini bukan di Jakarta saja, bukan Indonesia, tetapi media sosial sekarang itu kita menjadi mendunia. Setiap kita bisa menjadi televisi, setiap kita menjadi pewarta, setiap kita menjadi narasumber. Itu konsekuensi dari teknologi yang perkembangan sampai seperti sekarang ini. Nah, maka seharusnya ini Pak Presiden turun tangan.
Turun tangan. Kalau tidak turun tangan presiden, tidak akan berakhir. Coba lihat deh. Kita kan teman kita semua, Roy Suryo kan. Ya. Teman tuh. Aduh, ya pokoknya setiap hari dia tidak banyak. Roy Suryo juga teman, Dian Sandi juga teman, baik yang membela ataupun yang tidak membela, teman juga. Iya. Ya, tetapi kan mereka ribut untuk hal yang seperti oke. Iya, jadi tidak akan mungkin selesai jika tidak campur tangan presiden secara langsung. Tetapi secara objektif. Ya. Jangan membela sesuatu yang salah. Jangan membenarkan sesuatu yang salah. Jangan melindungi satu kebohongan. Itu prinsipnya. Negara baru bisa bagus jika pemimpinnya itu jujur, tidak bohong. Dan memiliki semangat untuk memastikan ada langkahnya dan setiap langkahnya itu menghasilkan sesuatu. Dan itu apa yang tidak bisa dilakukan oleh presiden? Sama saja yang tadi, oke, orangnya Pak Jokowi silakan. Tetapi kan saya kasih target Anda. Kalau tidak mampu melakukan sesuatu sesuai yang saya inginkan, dan keinginan saya ini adalah mandat dari rakyat, maka Anda geser. Tapi sepanjang masih ada beban terhadap seseorang, karena orangnya dia harus dilindungi, maka Indonesia tidak akan pernah maju. Boleh catat nanti ini. Jadi sebetulnya ini menjadi bebannya Pak Prabowo ya. Dan terkesan ada pembiaran. Apa yang Abang pikirkan? Anda pikirkan tentang itu? Apa karena utang politik tadi sehingga? Tapi kalau makin membiarkan makin jadi masalah. Iya, utang politik sebetulnya harus netralisir. Dan udah dibayar publik, rakyat sebetulnya yang memberikan. Iya, publik tahu bahwa Pak Presiden kita ini, Pak Prabowo, bisa jadi presiden kecuali ya kita tidak bicara soal kehendak Allah ya, tapi karena campur tangan Pak Jokowi yang begitu besar, peran Pak Jokowi yang begitu besar, itu tidak bisa dipungkiri. Tetapi ketika jadi presiden, saya pimpinan negara untuk kesejahteraan rakyat, menjadikan negara yang lebih baik. Nah, sekarang kan Pak itu sendiri, Pak Purbaya sendiri sudah menyatakan pada waktu Presiden SBY rakyat sejahtera. Pada waktu Presiden Presiden Jokowi rakyat tidak sejahtera. Itu ada pernyataan terakhir kan begitu kan? Ya. Dia membandingkan statistiknya seperti ini loh. Pak Prabowo seperti apa nanti? Apakah akan kembali seperti SBY atau seperti Pak Jokowi? Nah ini tinggal Pak Prabowo harus memilih nih di antara, atau saya berharap jauh lebih maju ketimbang SBY. Karena ini ya itu posisi Abang ya. Iya. Karena artinya jauh lebih baik dari SBY. Iya. Apalagi dari Jokowi kan? Iya. Jadi itu harusnya kan. Jadi ada target, dan target ini orientasinya ke rakyat. Rakyat kan nih, ya salah. Saya tahu di negara ini, di masyarakat, di pedesaan kita. Tapi di kampung saya, alhamdulillah tidak ada. Ya. Semiskin-miskinnya orang di kampung saya. Masih dia tidak akan kesulitan untuk makan. Di Muna ya, Muna. Bukan saya di Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara ya, di Kendari ya. Tapi di sebagian di sini, saya tahu sendiri lah. Ya. Untuk berobat saja Anda bisa. Sakit ya, ada yang saya bantu. Saya dikasih tahu, akhirnya saya bantu. Di dekat Jakarta sini loh, saya pikir ternyata begini. Selama Kanda jadi ombudsman, ada nggak rekomendasi ombudsman yang memang tidak dieksekusi oleh presiden? Sebetulnya apa? Yang saya ingat hanya satu di bidang pendidikan. Ada 2 kasus yang saya tangani khusus bidang saya saja, yaitu soal plagiarisme rektor. Plagiarisme rektor di Kendari. Universitas Haluleo. Universitas Samratulangi. Bukan. Sekolah yang lain. Universitas Negeri Manado. Di sana, kemudian di Kendari Universitas Haluleo. Dilaporkan kan, ya kita kan penulis ya. Ya. Kalau mengulang saja itu yang kita tulis itu kan kita merasa bersalah. Ya. Ini ketahuan dijiplak habis-habisan. Dari A sampai Z.
Anak SD pun sudah bisa membaca, kelas 1 udah bisa tahu ini sama hurufnya, sama katanya, sama kalimatnya. Itu plagiat. Saya laporkan langsung pada Pak Jokowi waktu itu di Bogor. Di Bogor. Ada Pak Pratikno juga di situ. Diamankan aja, tidak dieksekusi sampai sekarang. Cuma yang lain semua, saya kira semua rekomendasi yang saya tangani ya, semua. Apalagi di bidang pertambangan, kesalahan administrasi bidang pertambangan. Itu PLN itu blackout dulu kan, di tahun 2018 kalau saya nggak salah, blackout kan. Kami lakukan investigasi khusus, kemudian kasih rumdes, semua dilakukan oleh PLN. Gitu. Jadi artinya ada di follow up sama PLN yang masalah blackout. Di follow up. Tapi PLN yang follow up. Follow up ya mereka. Tapi yang langsung dilaporkan sama presiden sama sekali nggak dieksekusi. Waktu itu soal ijazah itu, soal plagiat itu kan, saya pikir, berarti tidak care dengan pendidikan nih. Saya sangat terpukul karena sekali lagi kita ini penulis kan. Iya betul. Dulu kan kita dan rektor kan ada sangat kuat sekali suara dari menterinya ya untuk mereka terpilih menjadi rektor kan. Iya. Artinya dan itu dianggap di kalangan kampus sekalipun itu ya itu kita tahu semua lah bahwa itu kalau rektor tertentu itu rektornya presiden. Presiden yang pilih kan? Iya, menterinya tidak care. Harusnya presiden harusnya langsung tangkap. Oh tidak. Akhirnya belakangan saya kaitkan, ini sepertinya bicara soal plagiarisme dulu. Saya bayangkan bicara soal ijazah sekarang. Ada juga terkait dengan vote mungkin? Saya nggak tahu. Dengan basis massa yang akan hilang? Tidak, mungkin sedikit lah macam itu. Orang itu kalau kita ini kan sekali lagi, kalau kita menyatakan sesuatu yang benar, sepahit apapun itu, kita harus berani mengungkapkannya. Dan pengambil kebijakan apalagi selevel presiden harus memberi contoh untuk sesuatu yang benar. Jangan memberi contoh sesuatu yang salah atau apalagi tercela dari segi nilai, values. Values itu jauh lebih tinggi ketimbang itu kan intrinsik. Nilai itu intrinsik, tidak sama dengan nominal harga yang terungkap secara. Ya. Kalau di bidang yang lain yang ditangani oleh misalnya Bang Alvin Lee misalnya, atau rekomendasi yang lain dari Ombudsman selain dari bidangnya Bang? Saya kira sebenarnya umumnya umumnya tindak lanjut ya. Kami kan tidak. Kami itu hanya sampai yang tertinggi sebetulnya rekomendasi. Dan menurut aturan yang berlaku undang-undang maksudnya, itu wajib dilakukan oleh pihak yang dimintai untuk menindaklanjutinya. Kalau rekomendasi, tapi umumnya kami hanya sampai pada namanya laporan akhir hasil pemeriksaan, LHP. Itu umumnya dilakukan. Untuk masalah rektor ini apa itu rekomendasi? Surat resmi? Sudah ada rekomendasi. Ada surat, ada omongan. Ada. Jadi prosesnya dulu kita bicara terus. Ini sudah plagiat nih. Kalau begitu kita sampaikan laporannya. Surat dulu, baru kemudian kami bikin laporan akhirnya, laporan akhir hasil investigasi. Lalu kok nggak tidak tindak lanjuti juga. Akhirnya dilanjutkan pada rekomendasi. Belum juga. Makanya saya kaitkan nih. Ini ternyata untuk yang terkait dengan pendidikan dan atau values yang terkait dengan pendidikan itu sendiri diabaikan pada saat itu ya. Sampai sekarang itu masih tetap aman-aman aja. Apa Anda ingin mengatakan bahwa ini yang menyebabkan selama setahun ini publik lebih bicara masalah ijazahnya Pak Jokowi dan ijazahnya Gibran itu. Ternyata itu pun jangan ya kalau memang tidak ada perhatian ke suatu institusi yang dua kampus besar di Sulawesi nggak mendapat perhatian atas cacat intelektual, cacat akademis rektornya, apalagi di keluarganya sendiri itu. Saya cuma membayangkan ternyata hal yang terkait dengan nilai intrinsik pendidikan itu agak terabaikan
atau tidak menjadi bagian dari sesuatu yang dianggap utama bagi pemerintahan pada saat itu, ya. Sehingga kalau muncul sekarang dipersoalkan ijazah, ijazahnya, saya mulai membayangkan, pantas dulu. Jangankan soal ijazah yang terkait dengan pribadi kita, ya, jangankan yang terkait dengan orang lain, jangan sampai kita menyenggol orang lain yang kita juga kena, ya. Akhirnya kalau kena di perbincangan sekarang itu, ya begitulah adanya. Saya nggak mau bicara panjang lebar lagi. Iya. Padahal kita tahu Mas Pratikno kan juga kawan kita, sama-sama penulis juga kan. Padahal dia juga mantan rektor UGM. Ya. Nah, catatan karena untuk ke depan bagaimana untuk Pak Prabowo? Ini 1 tahun yang mau berakhir hari Minggu besok, tanggal 20 Oktober. Tapi untuk 1 tahun kedua, untuk tahun kedua apa? Gini, Pak Prabowo ini harus merapikan kabinetnya dulu. Rapikan kabinetnya. Jangan membiarkan para pembantunya ini hanya dari orang-orang yang biasa. Harusnya para pembantu presiden adalah orang yang luar biasa dalam artian dia memiliki kapasitas individu yang kuat, yang memiliki rekor integritas yang baik, dan pengalaman pengabdian yang berotentis pada rakyat yang harus terutama juga terkait dengan penegakan hukum, ya. Jadi itu pastikan nih, rapikan kabinetnya dari orang-orang seperti itu. Nah, sekarang kan masih terlalu banyak iring-iringan di jalan tuh kan. Liung, setiap hari itu ada 200-an itu. Liung itu. Jadi ada icebreaker itu kan, pemecah kemacetan tuh. Padahal kita mau kemana ya? Kita disenggol kiri kanan nih. Harus diberikan kesempatan. Ini kan sebetulnya akibat dari struktur yang gemuk, postur kabinet yang gemuk, tanpa fungsi yang jelas, atau tanpa produk yang jelas. Ini harus menjadi bahan evaluasi ke depan. Jadi rapikan kabinetnya untuk bisa lebih produktif. Rapikan dan rampingkan berarti? Rapikan dan rampingkan. Ya, kalau mendengar bahasa tadi, oke. Yang kedua, ini sebetulnya, pastikan sedikit ngomong, banyak berbuat. Ada rencana yang terukur yang bisa dilakukan oleh setiap kementerian dan juga daerah. Sekarang kan kementerian apa, targetnya setiap tahun, kita tidak tahu. Apa capaiannya bulan ini, kita tidak tahu. Sehingga, ya ada atau tidak ada, bagi rakyat tidak ada gunanya. Tidak ada manfaatnya. Rakyat autopilot. Dia kerja sendiri, ya cari makan sendiri. Jadi pastikan para pembantunya memiliki agenda yang terukur, yang bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat. Nah, Key Performance Index ya, apa KPI ya? Ya, KPI-nya ya? Iya, itu yang harusnya. Jadi kinerja terukurnya itu harus dimunculkan dan bisa dirasakan oleh rakyat. Ingat loh, dimunculkan tapi tidak dirasakan rakyat, tidak ada gunanya. Ini saya lakukan ini, rakyat sana bikin apa itu? Khusus untuk bidang kemiskinan, ini penting. Karena ya standar Bandung ini kan sebetulnya angka kemiskinan kita lebih dari 60%. Itu artinya 1 bulan dapatnya per orang itu hanya sekitar 1 juta. Ya, sekarang ini kan 560. Orang miskin itu dia biaya makannya lah, pendapatannya dan biaya makan itu Rp560 per bulan per orang. Nah, itu kan mau makan apa 560 per, itu kan miskin sekali. 60% lebih menurut standar Bank Dunia. Nah, itu yang harus jadi fokus. Nah, itu berarti di setiap kementerian harus ada target pemberdayaan. Agenda pemberdayaan, target peningkatan kesejahteraan rakyat pada tingkat lokal menjadi sasaran mereka. Di tingkat daerah itu harus ada monitor
monitoring, ada supervisi dan evaluasi terhadap daerah untuk memastikan ada agenda yang terukur yang bisa dirasakan oleh manfaatnya setiap hari, bahkan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Ada terjadi peningkatan. Nah itu baru kemudian bisa dirasakan manfaatnya. Ada beda presiden sebelumnya dan presiden sekarang. Tanpa itu sama saja gitu. Pertanyaan terakhir saya. 1 tahun pertama ada 4 kali pertemuan pribadi ya, artinya di Colo, di Kartanegara. Ini di luar pertemuan di MPR misalnya, bertemu di acara-acara resmi agenda kenegaraan ya antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Untuk tahun kedua nih, dari 20 Oktober 2025 sampai 20 Oktober 2026, Anda itu berharap ada pertemuan lagi nggak antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi yang personal? Pasti akan selalu. Karena ini kan nggak harapannya. Harapannya. Gini, saya sebetulnya antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi tidak bisa dipisahkan. Itu yang paling penting menurut saya ya. Apa orang berharap berpisah? Silakan. Tapi saya mau pisahkan orang gimana ini? Kedua orang ini satu badan menurut saya karena kontribusi yang besar, jasa yang besar satu sama lain ya. Itu. Kalaupun pertemuan berlangsung setiap hari pertemuan, tetapi produktif untuk Pak Prabowo dalam memimpin bangsa ini. Itu yang terpenting sebetulnya kan. Jadi jangan melarang mereka bertemu karena tidak mungkin itu mereka tidak bertemu. Apalagi ke depan menurut saya satu ya, pengamanan terhadap Pak Gibran oleh Pak Jokowi penting saya lakukan. Jadi harus intens ketemu Pak Prabowo. Harus intens juga. Kemudian kedua, ini pengamanan untuk kendaraan politiknya keluarga geng Solo. Yang ketiga, pengamanan sekali lagi kembali pada statement awal tadi itu orang-orangnya dia orangnya dia yang ada di pemerintahan ya. Ingat, tahun ini memasuki tahun kedua. 2 tahun lagi paling lambat, 1 tahun lagi ke depan, itu sudah ramai lagi kampanye politik. Ya, itu yang mau saya tegaskan. Bahwa tahun kedua, tahun ketiga biasanya tahun bekerja. Tahun keempat, kelima udah siap kampanye lagi. Tidak ada lagi kerja tahun 4 ke 5 itu. Relatif itu. Jadi fokus pada agenda politik. Akhirnya di sana juga bahkan banyak penyimpangan. Tidak ada koordinasi kepemimpinan tingkat nasional yang efektif. Ada pecah kongsi nanti itu kan? Di situ orang lihat, oh ini dia akan kesana. Dia biarkan. Dia akan biarkan. Tidak mungkin dia cengkeram apalagi partainya banyak ya. Partainya banyak ini. Karena partai ini mau dapat suara, ini dan suara. Tapi memastikan 2 tahun berikutnya ini ya. 2 tahun berikutnya ini, tahun kedua dan ketiga. Itu harus efektif pemerintah. Nah sekarang kalau keadaannya seperti ini saja, ini mohon maaf. Tidak ada manfaatnya yang besar bagi rakyat. Dan khususnya juga itu, ini program yang banyak menimbulkan korban sekarang itu, MBG. Itu ada orang menyatakan, satu, ini boikot, sabotase. Bukan boikot, sabotase. Atau yang kedua ini kesalahan teknis. Apapun namanya, ini harus evaluasi secara baik. Karena jangan sampai ada seperti yang dinyatakan oleh Pak Dharma Pangrekuan itu. Tadi pagi saya nonton di videonya. Ini bisa merupakan agenda global untuk menjadikan anak-anak dari kalangan miskin ternyata semakin bermasalah ke depan. Semakin stunting ya. Stunting ke depan. Dan itu. Jadi kalau mau lanjutkan program ini, pastikan sebetulnya pemberdayaan pada tingkat keluarga miskin. Itu melalui proyek-proyek yang padat karya dan sejenisnya. Itu bisa dilakukan oleh nggak usah. Ini kan yang bergizi siapa? Yang bergizi pemegang proyeknya. Rakyatnya, anak-anak itu bergizi bukan, beracun sebagian. Sekalipun ada Pak Purbaya, belum menjadi new hope buat Anda. Saya sebetulnya sukanya saya kritik pertama Pak Purbaya kan, karena membuat statement yang menurut saya tidak pantas dilakukan. Ya semua kita mengkritik. Ya belakangan saya apresiasi ini, karena saya lihat ada hopes ya. Tapi feeling saya
apa yang dinyatakan oleh Pak Purbaya ini bagian dari apa yang disetujui atau bahkan mungkin diperintahkan oleh Pak Prabowo Subianto. Nah, ini berarti bagus. Nah, sekarang hanya Pak Purbaya sendiri, memang dia bendahara negara kan, dia pengendali keuangan. Tetapi sebenarnya kalau mau diluaskan kepada menteri-menteri yang lain, itu bisa juga. Hanya, nah ini lagi, tidak bisa mendapatkan orang seperti Pak Purbaya karena dia adalah profesional. Menteri-menteri yang lain kan sebutnya political appointee. Ya. Jadi secara politik, jadi agak sulit para pejabat politik, ya pasti itu untung rugi pasti ada dia. Karena dia kerja sebagai politisi, ya kerja untuk partai politiknya dan untuk dirinya dan keluarga serta kelompoknya. Oke. Oke. Sobat Marilog, berbicara dengan Anda Laude ini seperti berbicara dengan kakak saya tapi juga sahabat saya dalam berdiskusi, karena kita udah lama sekali dulu pernah sekantor juga dan macam-macam agenda yang kita lakukan selama lebih dari 20 tahun ya untuk termasuk kita mengajukan itu undang-undang pemilihan kepala daerah secara langsung. Nah, itu dari kita itu petisinya. Sekalipun habis itu banyak juga para pakar yang mengkritik kita bahwa kita dianggap agen asing juga karena pemilihan langsung itu adanya di negara liberal. Tapi oke lah, artinya saya ingin melihat lagi kanda saya ini yang tetap muda terus, ceria terus, pikirannya bersinar. Saya pikir hanya di TikTok saja bersemangat, tapi makin ketemu dan lihat wajah saya dia lebih semangat lagi, dan mudah-mudahan itu yang kita lihat ke depannya. Sampai berjumpa dalam episode berikutnya, dan tentu kita ingin melihat 1 tahun ke depan akan jauh lebih baik daripada 1 tahun yang kita tinggalkan dalam pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Salam.